Cek, cek, cek. Halo semuanya, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Oke, Pak. mana nih? Oke. Mana kameranya? Saya mau open dulu ya. Nanti setelah itu boleh di close kan. Baik. Kita on time karena pelajaran pertama sebagai seorang pengusaha harus menghargai yang namanya waktu. Walasri inal insana lafi khusr, demi masa. Oke. Saya mau lihat semuanya yang sudah hadir. Ini ada 19, sementara di absen ada 20. Oke. Oke. Yang sudah hadir, punten ya. Udah pada absen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke, sebelum dimulai, teman-teman di reminder ya, absen di kelas saya, sistemnya automatically ya. Jadi 30 menit kalau kelas berjalan, berarti 9.30, nanti jam 10, absennya akan ketutup sendiri. Ya. Jadi saya ngasih waktu 30 menit untuk teman-teman menyesuaikan diri ya. Setiap pertemuan ada 30 menit kesempatan teman-teman untuk absen, untuk join. Ya sama dengan di kelas. Kalau di kelas di kampus, kalau saya ngajar juga sama. 30 menit itu kesempatan teman-teman buat hadir. Kalau sudah lewat 30 menit biasanya ya pintunya saya tutup ya. Jadi nggak bisa masuk kelas. 30 menit cukup lah. Karena kita cuma ada 2 SKS. Oke, di sini ada Hesma, ada Putri yang sudah open kamera, ada Gina, ada Nur Halawiyah, nah siapa lagi? Ada Feti, salam kenal semuanya. Ada lagi Lisa, Ijah, banyak yang belum open kamera ya, belum mandi atau gimana? Baru bangun tidur. Baik, teman-teman sambil berjalan ya, Kosmanya siapa ya? Izin dong. Kosmanya siapa ya kelas ini? Halo. Sapriyadi, Pak. Siapa? Sapriyadi. Sapriyadi. Sudah join belum Sapriyadi? Lihat. Wah, Kosmanya bangunnya kesiangan. Oke, no problem. Oke, teman-teman izin kita mulai atau kita tunggu yang lainnya? Kita mulai atau kita tunggu yang lainnya karena pertemuan pertama itu adalah kesan pertama, first impression. Ya. Kesan pertama Anda sebagai seorang mahasiswa di hadapan dosen, juga kesan dosen sebagai seorang pengampu mata kuliah di hadapan mahasiswa-mahasiswinya. Kalau saya jujur saya suka sama yang on time. Jadi 9.15 open Zoom, 9.30 kita mulai. Kalau kita buang-buang waktu, ya sama. Pasti teman-teman sudah tahu, sudah cukup besar, ini sudah dewasa ya, semester 7 bro. Ya. Dosa kalau orang buang-buang waktu. Gimana? Teman-teman yang sudah hadir ada 19 orang, kita tunggu. Ini jumlah mahasiswanya ada berapa ya? Bentar. Masya Allah, ada 39. Tapi yang baru hadir baru 18. Whatever ya. Saya abaikan. Saya apresiasi yang sudah join hadir. Gimana? Kita mulai ya. Halo Sobat Alga, Sobat Alam Gaib. Mulai aja, Pak.
mulai aja. Saya butuh ini ya, butuh atensi dari teman-teman supaya saya nggak kayak orang di dalam gua ngomong sendirian. Ya, saya kalau ngajar nggak satu arah, saya dua arah. Baik ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali dulu dengan basmalah ya, supaya materi hari ini dan seterusnya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, alhamdulillah teman-teman mahasiswa kelas 7A, ini semuanya anak-anak muda yang insya Allah Anda tinggal satu langkah lagi lulus di wisuda ya. Satu langkah lagi berarti tinggal satu semester. Semester 7, semester 8. Oh, Masya Allah. Artinya teman-teman sudah paham dan sudah apa ya? Sudah mengerti etika dan bagaimana perkuliahan di Latansa Masiro, termasuk perkuliahan yang online. Nah, semoga teman-teman yang kelas 7A yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita di pertemuan perdana ini pertama-tama kita mensyukuri nikmat Allah ya, atas limpahan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga teman-teman semua yang hadir di sini insya Allah semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Kokom sehat, Feti sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini Gina sehat, Putri sehat, Lisa. Alhamdulillah, Pak. Baik, alhamdulillah semua sehat ya. Kita masih sehat, kita semua masih bisa bernafas tanpa ditolong oleh tabung oksigen ya. Dan sementara banyak di luar sana teman-teman prihatin ya, saudara-saudara kita, mungkin sahabat-sahabat kita, atau mungkin saudara kita ya, tetangga kita, ada yang napas aja susah payah ya karena harus dibantu sama oksigen. Nah, sekali lagi ya teman-teman, kita harus mensyukuri nih. Nah, teman-teman semua itu di screen ya, itu channel IG saya, Instagram saya, YouTube saya, dan materi ini setelah belajar saya recording dan dalam waktu 1 kali 24 jam insya Allah saya akan tayangkan juga di Facebook, di YouTube, dan IG. Jadi teman-teman bisa review lagi materi ini, bisa ngulang lagi kalau materi hari ini nggak paham. Kapanpun bisa diulang ya. Oke teman-teman semua. Ya. Nah, kewirausahaan insya Allah mata kuliah yang diamanahkan oleh Latansa Masiro di semester 7. Ya. Saya punya cita-cita mahasiswa itu jadi pengusaha sebelum wisuda. Nah, sebelum wisuda, bentar lagi wisuda, ya bentar lagi wisuda. Harusnya sebelum wisuda Anda sudah siap untuk menjadi pengusaha ya. Apalagi kalau kemarin Anda sudah selesai KKUKAM ya. KKUKAM-nya gimana hasilnya? Putri, Gina, Ijah, bagus hasilnya? Belum beres, Pak. Masih belum berjalan. beres. Masih berjalan. Insya Allah ini mata kuliah sinergi ya, membantu Anda semua di sana. Baik teman-teman, ini visi misi kampus Anda, ya, menyelenggarakan program pendidikan dan seterusnya. Dan ini apa namanya CV saya. Jadi kalau di kampus Latansa saya dipanggilnya Prof. Prof itu bukan profesor ya. Saya belum profesor. Prof itu singkatan dari provokator. Karena saya yang tukang provokasi seluruh kampus bahwa dosen, mahasiswa harus melek sama digital. Ini saya uber-uber terus dosen-dosennya, saya uber-uber terus websitenya. Ya, jadi ini saya kepengurusan direktur di BPI, jadi saya memegang beberapa rekor, saya provokator, saya motivator, dan ini kesibukan saya teman-teman. Saya tinggalnya di Depok, Jawa Barat, jadi saya online langsung dari rumah ini. Ya, Anda di Rangkas, saya di Depok. Saya bukan orang Rangkas, saya orang Depok, Depok Jawa Barat, yang terdampar, bukan terdampar ya, yang sedang berjuang bersama untuk membantu kampus Latansa supaya bisa besar dari sisi digital ya.
Kalau akhlakul karimahnya insya Allah sudah oke lah di saya. Termasuk teman-teman semua. Termasuk dari sisi digitalnya supaya Latan sama Siro ini bukan cuma dikenal di Rangkas, tapi dikenal di seluruh dunia ya. Bukan cuma di Indonesia. Ini bisnis yang saya jalanin dan yang lainnya teman-teman bisa baca. Nah, baik teman-teman semua, insya Allah teman-teman yang hadir di kelas 7A yang hari ini menimba ilmu bersama saya tentang kewirausahaan. Semoga niat teman-teman, kalau saya lihat, saya kasih gambar teman-teman, ini niat saya kalau saya mengajar. Ya, yuk sama-sama teman-teman luruskan dulu niatnya untuk belajar bersama-sama dengan saya ya, bukan belajar sama saya, tapi belajar bersama-sama. Karena saya juga butuh masukan juga dari teman-teman mahasiswa yang sudah semester 7. Ya mudah-mudahan niat belajarnya teman-teman di sini lurus karena Allah, sehingga lelahnya teman-teman nanti 16 pertemuan bersama dengan saya karena lillah. Ya, sehingga teman-teman insya Allah bisa tumbuh menjadi orang-orang yang sukses, amin. Hidupnya berkah, amin. Dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Teman-teman, satu step lagi jadi wisudawan ya. Jadi satu step lagi akan jadi pertanyaan, teman-teman mau jadi apa ya? Sarjana yang nganggur atau sarjana yang pengusaha atau sarjana yang sudah punya karir. Nah, teman-teman semua, mata kuliah kewirausahaan ini ya pasti yang terbaik buat teman-teman. Mata kuliah kewirausahaan ini yang diamanahkan oleh kampus, bobotnya 2 SKS, berarti kita akan belajar sampai dengan jam 11.10 ya. Nah, visi utamanya adalah bukan cuma teman-teman belajar menjadi mampu secara finansial. Finansial itu artinya mampu dengan keuangan. Namun misi utama saya, misi utama mata kuliah ini adalah supaya teman-teman bisa menjadi pengusaha yang berguna bagi agama. Ya, berguna bagi agama. Ya, agama dulu nomor 1 ya. Kalau berguna bagi agama, insya Allah akan berguna buat umat ya. Kalau berguna buat agama, insya Allah berguna buat umat dan berguna buat bangsa. Jadi jangan dibalik ya. Jangan negara dulu, tapi buat nawaitunya luruskan dulu teman-teman. Karena ini kata kunci mata kuliah ini. Nah, ini teman-teman semua, Putri, Ijah, dan teman-temannya bisa melihat ya tujuan umum mata kuliah ini. Materi awalnya saya ingin memberikan jadi mahasiswa itu di mata kuliah ini mampu berpikir kritis teman-teman. Jadi wirausahawan itu bukan cuma ngikutin apa yang dikata sama dosen. Teman-teman harus kritis, harus kreatif. Kritis itu ketika ada sesuatu undang-undang yang ada di kepala teman-teman, yuk speak up, bilang sama saya. Present, open mic, langsung diskusi aja. Jangan cuma dengerin saya aja ya. Kritis itu apa yang ada di kepala yang tidak sesuai dengan pendapat saya, silakan diungkapkan aja. Kita sama-sama belajar ya. Kreatif artinya teman-teman nggak cuma mengikuti proses belajar 1 kali 2 SKS atau 16 kali 2 SKS, tapi teman-teman bisa mengoptimalkan dengan sebaik-baiknya ilmu yang kita belajari bersama-sama. Karena kita menggunakan ilmunya secara ilmiah teman-teman, punya wawasan luas dan teman-teman punya etos seorang pengusaha. Etos itu artinya semangat. Lalu teman-teman punya kesadaran untuk merubah budaya mencari kerja. Ini benang merahnya teman-teman ya. Jadi sebelum saya masuk materi, benang merah dari mata kuliah ini adalah teman-teman merubah mindset, sadar untuk mengubah budaya cari kerja. Jadi teman-teman harus punya mindsetnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Sesulit apapun teman-teman keluar dari mata kuliah ini harus punya ide bagaimana menciptakan lapangan kerja dan bermanfaat buat teman-teman yang nganggur di luar sana. Ya. Lalu ujungnya adalah karena teman-teman sudah KKUKAM, nanti proyek KKUKAM-nya saya angkat untuk jadi entrepreneur startup kampus. Jadi nggak cuma jualan kemarin aja, tapi jadi startup yang jaya terus, yang selalu ada dan selalu dicari oleh masyarakat, oleh konsumen. Ya. Oke, itu daftar pustakanya, silakan teman-teman ya diusahakan punya ya salah satu dari itu. Ya. Ada buku kewirausahaan dari Kasali, ada
tentang Robert Kiyosaki, tentang finansial, cash flow quadrant, dan yang lainnya. Masih banyak buku-buku yang lainnya. Tapi literatur yang saya pakai 1, 2, 3, 4. 4 ini. 4 yang utama. Yang lainnya bebas. Ya. Oke ya. Semua ya. Sip. Nah, hari ini nanti teman-teman akan lihat beberapa binaan bisnis yang sudah saya masuk ya. Jadi ini jadwal saya selain mengajar ya, saya juga ngasih pelatihan-pelatihan buat emak-emak, bapak-bapak, sama anak-anak muda yang mau bisnis. Termasuk teman-teman semua di lingkungan ya. Nah, ini kelasnya ya. Kelas Anda 9.30 sampai 11. Lalu media belajarnya ada Zoom Meet, YouTube. Jadi pertama ini saya mau kenalin dulu sama teman-teman cara pengajian saya ya. Lalu ketentuan absennya tadi setiap absen di link tadi ya kita akan dibuka. Lalu 15 menit lagi akan tertutup ya. Silakan yang belum absen. Lalu mata kuliahnya nanti teman-teman bisa lihat di GCR. Nah, satu lagi buat teman-teman semua. Di GCR ya, saya melihat belum semuanya aktif di sana. Google Classroom ya. Kita lihat ya di handphone saya. Di Google Classroom, itu materinya selalu akan saya usahakan selalu di-share 1 atau 2 hari menjelang perkuliahan. Sehingga teman-teman bisa mempelajari dulu materinya sebelum masuk kuliah. Oke, kita lihat ya. 40 mahasiswa tuh kan. Yang baru bergabung baru 27. Kemana yang lain? Ini saya nggak tahu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya akan memantau sepak terjang Anda di Google Classroom ya. Aktivitas Anda di Google Classroom. Oke ya. Ini penilaian kelulusan. Sekali lagi teman-teman ya, kehadirannya 15%. Tugas itu akan kita berikan. Tugas ada 2 teman-teman. Kuis harian dan tugas per pekan. Waduh, mabuk. Ya kalau nggak mau mabuk ya nggak usah kuliah. Ya, tugas Anda kan belajar, dan belajar. Nah, tugas itu untuk mengasah kompetensi Anda ya. Tanpa tugas Anda nggak punya kompetensi ya. UTS nanti 25% dan untuk UAS teman-teman nanti tolong dikasih tahu sama teman-temannya mata kuliah kewirausahaan tidak ada UAS-nya. Ya, mata kuliah wirausahaan materinya UAS-nya adalah presentasi kelompok. Ya, nanti ada akan presentasi per kelompok akan saya ambil nilai UAS-nya. Ya, kelompoknya silakan pakai kelompok yang KKUK boleh atau Anda bikin kelompok bisnis baru terserah, bebas ya. Jadi sudah ada gambaran ya, saya tidak ada UAS. Jadi kalau Anda nggak ikut UAS, nggak lulus mata kuliah saya, nggak ada perbaikan, harus remedial di mata kuliah kewirausahaan berikutnya. Berarti Anda belum mampu jadi pengusaha. Ya, nanti presentasi startup bisnis, startupnya bisnisnya bisa jasa, bisa produk, bisa ide. Yang dipresentasikan bukan jualannya ya, adalah ide bisnisnya, diingat ya. Saya nggak mau lihat Anda jualan, saya mau lihat Anda punya ide bisnis. Saya sedih sebetulnya teman-teman kalau kakak ukam, anak-anak setia kakak ukamnya cuma jualan gorengan, jualan apa ya. Bro, ini anak mahasiswa kenapa harus jualan kuliner gitu loh. Ya, mohon izin ya, mohon maaf ya. Makanya di mata kuliah ini kita belajar yang betul pengusaha itu seperti apa sih ya. Nah, punten maaf ya, Anda kuliah tinggi-tinggi, S1 cuma jualan apa ya, cilor dan yang lainnya, es dan seterusnya. Kalau jualan yang kayak gitu teman-teman nggak usah kuliah, beneran nggak usah kuliah. Lulus SMA aja bisa jualan. Jadi yuk kita belajar yang benar jadi pengusaha. Pengusaha itu bukan pedagang. Kalau yang Anda lakukan kemarin, punten sekali mohon maaf. Kalau tersinggung ya nanti tolong saya disentil ya. Yang Anda lakukan kemarin adalah pedagang. Anda jualan, bukan pengusaha. Kakak Ukam itu apa ya? Mengajari Anda baru sekedar menjadi seorang pedagang, bukan menjadi seorang pengusaha. Ya. Jadi UAS poinnya 35% besar teman-teman ya. Anda harus presentasi. Isi presentasinya adalah proposal bisnis model. Nanti saya kirim bentuknya kayak gimana. Lalu struktur organisasi bisnis Anda seperti apa. Lalu timeline bisnis. Timeline bisnis itu 1 tahun ke depan bisnis Anda mau jadi apa. 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Jadi bisnis itu bukan cuma jualan sekarang. Tapi harus sampai 10 tahun ke depan.
prospek bisnis Anda mau digambarkan seperti apa. Ya, lalu strategi dan properti marketing yang nanti Anda lakukan. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ya, kalau ada yang mau ditanya tentang kelulusan mata kuliah kewirausahaan seperti ini. Jadi teman-teman jangan kaget ya. Jadi ada absensi 15%. 15% itu artinya kalau untuk UTS berarti maksimal harus 5 ya. Kalau nggak sampai 5 kali pertemuan Anda nggak boleh ikut UTS sama saya. Kan UTS itu pertemuan 8 ya. Jadi kalau pertemuan ikut kuliah cuma 4 kali, sorry bro, lu nggak bisa ikutan UTS. Ya, minimal 5. Untuk UAS, untuk itukan ujian kelompok ya, minimal harus 10 kali pertemuan. Kalau enggak ya, mohon maaf, saya coret ya. Walaupun Anda ikut presentasi, tapi kalau nilai absennya belum sampai ke 10 kali pertemuan, berarti nilai UAS Anda saya gugur. Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Nyantai aja, semester 7 mah udah pintar-pintar, udah dewasa. Silakan kalau ada yang mau diobrolin sama saya di pertemuan pertama, please speak up. Ya, belajar untuk utarakan isi hati, isi kepala. Yuk, Ijah, Lisa, Anissa, ini ada yang namanya bagus nih, Bulan Septiani. Bulan ini yang nyanyi itu ya, terpesona gitu, bukan? Bulan. Halo Bulan. Fatiato, Kokom, siapa lagi ini? Mau Mini nama siapa nih? Iya, Pak. Ya, silakan ada yang mau disanggah untuk penilaian Tidak, Pak. kelulusan? Tidak. Sahrul, ada ya. Sahrul, Putri, Rian Himawan, Melawati, Walidudin. Wah, Walidudin ini tadi absen pertama nih ya. Great, saya apresiasi. Mudah-mudahan Walidudin ini nggak cuma di pertemuan pertama ya, pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya yang hadir pertama itu pasti saya catat ya. Pasti ada nilai plus kalau di saya. Saya akan sangat menghargai waktu. Ada Fiski, Novianti, Lola, Hanisa, siapa lagi? Aji Santoso, Teddy. Oke, ada yang mau disanggah sebelum saya lanjut slide berikutnya? Mangga teman-teman. Jangan diem aja tuh ah. Peti, kamu kenapa ngelamun gitu? Tarsih, Topang Dagu kenapa belum sarapan? Udah, Pak. Ah, udah. Siap. Pakai apa Tarsih sarapannya? Pakai nasi. Aduh, ayamnya sama ayam jago saya. Iya, Pak. Oke. Lanjut ya. Ini nggak ada permasalahan ya. Jadi saya sudah clearkan di awal. Jadi teman-teman nggak boleh komplain. Ini proses penilaian dari mata kuliah yang saya ampuh, yang saya asuh ya. Hadiran 15% berarti UTS minimal 5 pertemuan. Kalau di bawah 5 berarti nggak bisa ikut UTS. Untuk UAS juga 5. Tugas itu dikirim lewat Google Classroom ya, sudah ada. Tugas pertama juga sudah saya minta buat ya tugasnya. Apa itu? Ada yang mau bicara? Silakan. Thailand? Kalau enggak, mohon izin. Oke. Nggak ada ya teman-teman. Oke. UAS sekali lagi, UAS ujiannya presentasi bisnis. Ya, presentasi bisnis. Ya. Pak, kan kita udah presentasi di KKUKAM. Ya, itu KKUKAM, kalau saya kan beda. Saya nggak lihat produknya, yang saya lihat adalah saya mau lihat proposalnya. Saya mau ajarin Anda bagaimana menjadi seorang pengusaha, ya, bukan pedagang. Oke. Oke, lanjut ya. Baik, teman-teman, ini pertemuannya dari 1 sampai 16. Ya. Jadi hari ini materi yang saya bahas adalah fundamental bisnis.
fundamental wirausaha itu kayak gimana sih ya. Lalu pertemuan kedua pekan depan adalah cash flow quadrant, definisi wirausaha. Pertemuan ketiga leveling bisnis. Jadi sebagai pengusaha itu ada tingkatannya. Ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 4. Ya. Lalu pertemuan 4 dan 5 DMC. Nah, di pertemuan ketiga teman-teman harus sudah mengirimkan nama kelompoknya dan ide bisnis apa yang mau dibuat di mata kuliah ini. Pertemuan ketiga ya. Silakan mau pakai kelompok KKU boleh atau mau bangun sendiri boleh. Ya, silakan. Jadi pertemuan ketiga saya sudah dapat setoran bisnis yang mau di-create sama kelompoknya. Kenapa? Karena setelah pertemuan 4 ke 5 teman-teman akan coaching sama saya ya. Jadi coaching itu mentoring. Jadi kita akan ada pertemuan atau konseling bisnis setiap Rabu sama Sabtu. Kalau Anda mau belajar di luar dari perkuliahan, Rabu sama Sabtu Anda boleh kontak ke saya untuk konsultasikan bisnis Anda. Itu jadwalnya di bawah. Ya. Yang nggak mau nggak apa-apa, ini opsional. Jadi setiap Rabu sampai Sabtu saya buka bimbingan konseling untuk bisnis. Nah, bagaimana bisnis Anda supaya bisa jalan. Jadi pertemuan ketiga sudah mulai kebentuk ide bisnisnya, pertemuan 4 dan seterusnya selain kuliah, Rabu dan Sabtu Anda boleh kontak saya untuk bimbingan bisnis. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman ini semester 7 loh ya, artinya jangan sampai begitu lulus teman-teman jadi pengangguran. Tapi begitu lulus teman-teman sudah punya ide untuk bangun bisnis yang struggle. Bisnis yang kira-kira bisa benar-benar lurus dan jalan. Nah, jadi manfaatkan di pertemuan mata kuliah ini bukan cuma di hari Kamis kuliahnya, karena 2 SKS itu sangat kurang teman-teman untuk belajar. Tapi silakan Anda gunakan setiap Rabu sampai Sabtu untuk diskusi sama saya. Nah, pertemuan 6 kita akan belajar marketing tools, bagaimana mendesain marketing strateginya, sama bagaimana membuat promosi yang kreatif. 8 UTS, pertemuan 9 membangun kerjasama sama sama kompetitor, kerja sama teman itu caranya gimana, building network ya, membangun jaringan. Lalu pertemuan 10 bagaimana teman-teman membangun SDM. Kan teman-teman nggak mungkin kerja sendiri, pasti punya anak buah. Nah, bagaimana memaintain anak buah, bagaimana how to build a team, bagaimana membangun tim yang bagus. Sampai dengan 14 dan 15-16 Anda presentasi. Oke, 16 kali tatap muka, ada pertanyaan? Teman-teman semua? Ya, saya sudah clear ya, jadi teman-teman sudah tahu pertemuan kedua materinya apa, pertemuan ketiga materinya apa, dan seterusnya. Ya, clear. Jadi kalau teman-teman nggak masuk, ya berarti teman-teman ketinggalan di materi apa. Ya. Oke. Rabu dan Sabtu opsional. Yang mau diskusi bisnis, yuk silakan, jamnya sudah saya berikan. Saya kasih peluang ya. Jadi harapan saya belajar itu jangan cuma di kelas, tapi belajar itu kapanpun, anytime, anywhere, any place. Oke, Feti, Lisa, Tarsi, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Lanjut ya. Nggak ada, Pak. Feti belum sarapan. Lemes banget suaranya. Baru bangun, belum mandi, Fet ya. Sorry, ini live di YouTube ya, nanti kedengeran tuh Feti belum mandi. Apa? Karena dunia ini apa-apa. Dunia ini kan dunia serba terbuka. Jadi Anda nggak mandi pun akan saya tayangkan di YouTube. Bulan udah mandi, Bulan? Udah, Pak. Ah, udah. Jadi Bulan yang ada di TV itu bukan sih yang viral di YouTube, bukan ya? Oke, lanjut teman-teman. Oke, kita mulai ya. Bismillah ya. Baik teman-teman, karena ini materi awalan, saya ingin memberikan teman-teman fondasi dasar. Kontennya tetap sama teman-teman ya, mengenai bisnis, tapi juga mengenai wirausaha. Bagaimana kita berkembang dari mulai belum punya bisnis, terus menjadi punya, terus menjadi hebat, dan seterusnya. Ini fundamental. Nah, hanya di sini rujukannya yang saya sampaikan nanti selama 14 kali tatap muka adalah tentang
Dari banyaknya buku-buku finansial yang saya baca, dari mulai saya dulu kuliah sampai dengan sekarang, dari banyaknya training-training saya ikuti teman-teman semua, baik saya waktu kuliah sampai dengan sekarang saya masih ikut training-training ya, baik yang berbayar maupun yang gratis sejak awal kuliah dulu. Di satu titik fondasi bisnis itu ada sesuatu yang salah teman-teman. Harus ada sesuatu yang harus diluruskan. Kebetulan teman-teman kuliahnya di latar saya. Ternyata keberhasilan seorang pengusaha, keberhasilan saya misalkan di panggung-panggung saya diminta motivasi orang, terus sampai dapat rekor muri, terus ternyata masih ada yang salah teman-teman. Jadi fondasi bisnis yang sudah banyak orang yang jalani, termasuk yang saya juga jalani, ternyata masih ada yang salah. Makanya dari pengalaman tadi yang saya baca, yang saya alami, saya mau share sama teman-teman tentang fondasi usaha. Nah, ada yang salah dari cara saya dan teman-teman lain di luar sana membangun fondasi bisnis. Mungkin orang yang punya usaha itu dari luarnya kelihatan sukses, kelihatan dari luarnya berhasil, bisa punya mobil, bisa punya toko, bisa umroh, berkali-kali bahkan ya, ini insya Allah. Tapi sesungguhnya ada sesuatu yang besar ketika kita melihat pengusaha itu kalau orientasinya hanya dari sisi materialistis, material, uang. Ada yang salah, ada yang something wrong. Nah, akhirnya setelah saya coba pelajari lagi di dunia wirausaha, termasuk ketika saya mengajar di kelas-kelas wirausaha, akhirnya kita rubah tuh bangunan-bangunan bisnis itu bisa dibangun dengan kuat, bisa dibangun dengan kokoh ketika punya fondasi yang kuat. Fondasinya itu adalah fondasi tentang keilmuan, teman-teman. Jadi boleh jadi seorang pengusaha, tapi akan sangat ringkih bangunan pengusahanya kalau tidak ditopang oleh keilmuan. Jadi bisnisnya boleh besar, tapi kalau keilmuannya nggak cukup, akhirnya seperti bangunan yang tidak kokoh, gampang goyah, sehingga bisnisnya bisa bangkrut dan seterusnya ya. Nah, ada yang salah di fondasi-fondasi tadi, karena kalau orientasinya cuma gini teman-teman ya, kalau orientasi teman-teman jadi pengusaha, orientasi cuma cari untung, cari banyak uang, itu semuanya semu atau semuanya fana, ya. Nggak akan masuk ke hati teman-teman. Ya. Kalau nanti teman-teman berhasil, terus dipandang sama orang sukses, bisnisnya laris manis, terus teman-teman bisa punya mobil satu bahkan dua, terus teman-teman punya rumah mewah dari hasil bisnisnya, terus mau kemana-mana gampang ya, terus teman-teman kalau bisa umroh berkali-kali di usia muda, bahkan hampir setiap tahun bisa berangkat umroh. Nah, nanti teman-teman akan merasakan ada sesuatu yang salah di sana di fondasi bisnis. Ya. Jadi fondasi wirausaha itu buat pegangan teman-teman ya, bukan tentang aku bisa teman-teman. Jadi bukan tentang apa-apanya itu oleh kita. Jadi kita itu bukan siapa-siapa. Jadi fondasi usahanya ini saya tulis. Spirit of 5811. Ya. Fondasi bisnis buat teman-teman di Latansa adalah 5811. Maksudnya gini teman-teman. Kalau dulu teman-teman pasti pernah dengar di seminar-seminar atau di buku-buku tentang sukses bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati yang namanya proses. Ya, hasil tidak pernah mengkhianati yang namanya proses. Banyak tuh motivator-motivator bisnis bilang gitu. Kalau prosesnya maksimal, hasilnya pasti maksimal. Nah, kalau sekarang teman-teman yuk kita luruskan. Ya. Kadang hasil itu akan mengkhianati proses. Oh, kok gitu? Itu ya hasil itu kadang bisa mengkhianati proses. Kenapa? Karena hasil itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah melakukan ikhtiar, kita sudah melakukan proses dengan baik, tapi hasilnya itu bukan karena kita, teman-teman. Tapi karena Allah. Ini kata kuncinya, teman-teman ya.
Ya, prosesnya iya dari kita ikhtiarnya, tapi hasil itu bisa bisa aja kita akan mengkhianati kita. Kenapa? Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak ridho, itu tidak akan terjadi. Jadi kita itu nothing benar-benar. Jadi kita itu apa ya? Bukan hebat, kita itu nggak akan bisa tanpa bantuan Allah. Kita itu nggak bisa tanpa bantuan Allah. Jadi kata kunci ini jadi teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman gagal itu bukan karena teman-teman tidak berproses. Gagal itu karena memang Allah maunya begitu, kita belajar dari gagal. Ya. Jadi tanpa Allah, sekali lagi spirit of 5811 ini teman-teman, 5811 ini apa nanti teman-teman bisa simak ya. Karena tanpa Allah kita bukan apa-apa. Karena Allah menutupi aib kita, maka kita dilihat orang berhasil. Ya, sampai di sini teman-teman ya. Jadi fondasinya mulailah dari innamal amalu bikin. Niatlah bisnis itu karena Allah. Nah, kalau niatnya karena Allah, apapun hasilnya, kita akan serahkan semua pada Allah. Nah, spirit 5811 ini adalah spirit dari surat Al-Quran, teman-teman, surat 58 ayat 11. Ada yang tahu teman-teman? Surat Al-Mujadalah ayat 11, ada yang tahu? Anissa, Lisa, Mumini, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Spirit of 5811. Nah, spiritnya ini teman-teman. Jadi surat Al-Mujadalah, kita dengerin dulu ya. Al-Qurannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sip. Ya. Anissa bisa bacain terjemahannya? Atau Putri bisa bantu saya bacain terjemahannya di atas? Allah akan meninggalkan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Oke, makasih Putri. Ayat 11. Oke. Maknanya tahu nggak Putri? Maknanya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Saya besarkan ya. Tulisannya begini. Ya, ada yang bisa memahami ini nggak? Ini konsep fondasi awal seorang pengusaha. Ya, di sini ada tulisan teman-teman ya. Bentar ya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman dan di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Diberi ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan itu akan diberikan oleh Allah ketika kita punya iman. Ya. Jadi Allah itu berjanji akan meninggikan derajatnya dunia dan akhirat buat Anda, kita semua umatnya yang nawaitunya mau punya bisnis atau mau berkarir, asal satu punya iman, punya keyakinan sama Allah, tawakallah, bahwa Allah lah yang membuat kita sukses, bahwa Allah lah yang membuat bisnis kita jalan, bahwa Allah lah yang menentukan segalanya, bahwa Allah lah yang mentakdirkan bisnis kita bisa jadi apa, bahwa Allah lah yang menguasai dunia kita, bahwa Allah lah yang memberi rezeki, bahkan Allah lah yang menahan rezeki. Nah, ini adalah fondasi pengusaha, bentuk ketahuan seorang pengusaha. Nah, untuk menjadi seorang pengusaha sukses, konsepnya adalah keimanan. Ini nggak boleh lepas. Ketika imannya sudah dapat dan imannya benar-benar iman karena Allah, maka Allah akan memberikan ilmu pengetahuan. Jadi kata-kata ilmu pengetahuan ini kata-kata yang pasif teman-teman. Anda bukan mencari ilmu pengetahuan, tapi Allah akan berikan ilmunya, segala-gala ilmunya. Jadi kalau mau jadi pengusaha, pebisnis, ilmu bisnis Allah akan kasih asal Anda beriman. Itu kata kuncinya dulu. Nah, ini konsep awal teman-teman ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi teman-teman ketika nanti mau bisnis, fondasinya adalah
karena tauhid, karena iman, karena percaya sama Allah. Oke. Jadi ketika kita takwa dan ketika kita tawakal, barang siapa yang bertakwa kepada Dia, maka Allah akan mengadakan semuanya bagi dia dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sendiri. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, misalnya Allah akan mencukupkan keperluannya. Artinya kita butuh yang namanya ilmu. Ya. Coba tonton video ini sebentar teman-teman ya. Saya matikan kamera saya. Izin. Lalu teman-teman simak video ini sebagai fondasi awal teman-teman untuk membangun bisnis. Ya. Ada sebuah keluarga dekat sama kami. Mereka ini tinggal di luar. Mereka tinggal di luar liburan. Pasti liburan, rumah mereka di Bintaro. Mau ke rumah, ke Pondokopi. Kasih kabar ke istri sekitar ba'da asar. Kata mereka, kita start ya ba'da asar ya. Dari Bintaro. Istri saya kabari, mereka sudah start ba'da asar ke jam 4:30. Kira-kira antum kalau jadi saya, kita tinggal di Pondokopi, Jakarta Timur, mereka sampai jam berapa hadirin? Habis maghrib ya, itu estimasi saya juga habis maghrib sampai nih. Habis maghrib belum datang, habis isya belum datang, jam 8 belum datang, jam 9, jam 10, jam 11. Antum tahu mereka tinggal di luar negeri. Kita aja tinggal Jakarta setahun nggak keluar rumah bingung sekarang gitu. Ini udah berubah. Jadi dia dari Bintaro naik Jor, itu kan udah tinggal lempeng aja, perbanyak tawakal istighfar deh gitu. Sampai Pondokopi beneran tinggal nginjak gas, jalan terus. Setelah Jati Asih itu kan ada persimpangan yang mau ke Bekasi sama mau ke Cawang, bener nggak? Pondokopi dia tinggal lurus aja lagi. Habis itu ketemu Pondok Kelapa, lalu ketemu Bintara, keluar sampai tuh rumah kita. Karena nggak tahu jalan, bingung, dia belok kiri ke arah Cawang. Lalu masuk tol dalam kota. Masuk tol dalam kota ke arah Tanjung Priuk. Lalu dia turun di Cempaka Putih. Jadi turun Cempaka Putih belok kiri. Ngelewatin kan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, lurus terus sampai Senen, lurus lagi Tugu Tani, masuk Merdeka, samping Gambir, terus kanan Monas, begitu sampai bundaran yang depannya BI, belok kiri masuk Tamrin, belok kiri lurus sampai Semanggi, ambil kiri, masuk lagi Gatot Subroto, masuk tol lagi ke Pondokopi. Dari situ kan tinggal lurus aja tuh, keluar nanti Jati Bening gitu, atau keluar masuk dia lagi. Dia lurus, pas sampai Cawang kan ada pecahan, lurus Cikampek, terus kiri Jagorawi, dia kiri Jagorawi ke arah Bogor. Habis itu kan sebelum Cibubur kan ada pintu gerbang tol Jor, masuk Jor lagi dari sana, barulah keluar Bintara. Sampai rumah jam 12 kurang. Apa sih yang bisa kita petik? Jangankan bicara sorga hadirin, bicara Bintaro Pondokopi aja nih nggak pakai ilmu, muter-muter, stres, bingung dia tuh. Dia pikir udah bener, salah lagi. Pernah nggak sih tuh bayangin perasaan begitu tuh? Pengen Pondokopi tiba-tiba nyasar kok ada Monas. Itu kan perasaan. Itu sederhana aja deh. Itu Bintaro Pondokopi. Gimana kalau kita bicara kehidupan yang lamanya 60 tahun, 70 tahun, terus cita-cita kita pengen surga dan nggak punya ilmu. Duh, kesian hadirin sekalian. Nggak nyampe-nyampe. Alih-alih masuk surga ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Masa surga nggak pakai ilmu hadirin? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun.
katakan emangnya sama orang yang tahu dan orang yang nggak tahu? Beda. Oke. Oke. Yasma. Yasma, open mic. Iya, Pak. Disimak tadi videonya. Disimak, Pak, walaupun agak putus-putus. Iya. Apa coba hikmah dari video tadi, Yasma? Ada yang bisa bantu video tadi? Hikmahnya, Hikmahnya apa? hikmahnya. Hmm. Apa tuh? Halo, Pak. Iya, halo. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu kita harus berilmu, Pak, biar sampai tujuan kayak apa ya? Iya. Ya, makasih Yasma. Kita harus berilmu agar kita sampai tujuan. Kalau Bulan, apa hikmahnya tadi Bulan? Video tadi. Ya Pak. Hikmahnya apa Bulan? Iya sama sih sama Hesma. Apa? Harus Iya, sama itu apa? Harus apa? Harus berilmu biar kita bisa sampai tujuan gitu Pak. Oke, makasih. Satu lagi, ya Ikhwan. Ini ya, Ikhwan ya, lagi standby di sini. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Kalau 3 kali saya panggil nggak ada, berarti saya anggap absen ya. Kan ini saya sambil absen satu-satu. Muhammad Rizky. Ya, saya sekalian cross check nih. Rian. Ada Pak. Oke. Ya, hikmah tadi apa? Hikmahnya tadi video tadi. Kalau menurut saya Pak, kalau kita tidak punya ilmu dalam mencari sesuatu, kita akan tetap stuck di situ aja Pak. Muter-muter gitu, nggak nyampe-nyampe. Oke, alhamdulillah. Makasih ya. Baik Iya, Pak. teman-teman. Nah, teman-teman kata kuncinya adalah ilmu. Nah, yang jadi masalah adalah di sini kata kuncinya. Kita tahu ya, ini gambaran kondisi sebagian besar kita semua saat menjalani bisnis, saat menjalani kehidupan. Kita semua butuh ilmu. Tapi kita lupa bahwa yang punya ilmu itu Allah. Ya, yang punya ilmu itu bukan kampus, yang punya ilmu itu bukan dosen, yang punya ilmu itu Allah. Jadi ketika kita mau belajar ilmu apapun, kata kuncinya tadi apa? Allah akan memberikan ilmu pengetahuan miliknya ketika kita beriman. Nah, jadi ini yang harus diluruskan sama-sama teman-teman semua ya. Kita butuh ilmu dalam kehidupan kita, butuh ilmu, masuk surga kita butuh ilmu, mau berwirausaha butuh ilmu, mau cari kerja butuh ilmu. Nah, yang punya ilmu itu bukan kampus, yang punya ilmu itu bukan dosen, yang punya ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya iya ke kampus, ikhtiarnya iya ke dosen, misalkan seperti itu. Tapi ilmu itu tidak akan diberikan kepandaian itu kepada Anda. Anda mau belajar 1 kali 24 jam sama si dosen A, kalau Allah nggak ridho sama ilmunya, Allah nggak akan kasih. Allah akan ridho berikan ilmunya. Ya, kalau teman-teman lihat ya tadi dia Al-Mujadalah tadi, ilmu itu akan diberikan. Ini kata pasif, gitu, bukan aktif. Jadi bukan kita mencari ilmu. Ini diluruskan dulu sebagai seorang nanti Anda akan bentar lagi Anda akan lulus ya, Anda akan ada di lingkungan yang sebetulnya di kemanusiaan sana ya. Lingkungan yang akan membentuk Anda sebagai manusia sesungguhnya adalah ketika Anda di luar kampus setelah sarjana. Ya, jadi ilmu itu akan benar-benar diberikan oleh Allah ketika hambanya beriman. Beriman itu artinya benar-benar bertakwa pada Allah. Ya, bertakwa itu artinya berserah diri. Yang perlu diluruskan berarti adalah niat. Niatnya berserah diri. Contohnya gini teman-teman. Misalkan saya tanya sama Momini mana? Open mic Momini. Iya Pak, siapa? Oke, misalnya gini, ada 2 orang pendaki gunung ya, ada 2 orang pendaki gunung ya. Kalau mendaki gunung itu kan biasanya bawa keril, bawa tas. 2 orang, katakan yang satu beratnya 10 kg ya tasnya, lalu yang satu beratnya 50 kg. Pertanyaan saya, Momini, berat mana yang tas yang 10 kilo atau yang 50 kilo? 50 kilo Pak. Yang 50 kilo, oke. Nah, pertanyaan kedua, Momini. Kalau untuk sampai di puncak gunung, kira-kira yang lebih cepat yang mana, Momini? Yang 10 kilo, yang pendaki bawa 10 kilo, atau pendaki yang bawa 50 kilo?
Kalau jadi yang paling cepat itu yang 10 kilo Pak, dia ringan. Oke, yang 10 kilo. Sekarang pertanyaan ketiga, Mukmini. Serius ini. Gimana caranya yang 50 kilo supaya capek duluan, Mukmini? Saya maunya yang 50 kilo harus sampai duluan sebelum 10 kilo. Gimana caranya? Ayo, Mungkin teman-teman. banyak berdoa deh Pak. Banyak berdoa nggak nyampe-nyampe. Atau Mukmini, kamu doa aja di bawah. Kapan dakinya? Caranya adalah yang 50 kilo dititipkan ke porter. Jadi 50 kilo dibawain sama orang, dia lari dulu. Nah, dalam bisnis, nah serius ini teman-teman, dalam bisnis, dalam kehidupan, Anda sering dapatkan beban berat dari Allah. Beban kehidupan, beban keluarga, dan seterusnya. Nah, kalau Anda ingin meraih ilmu yang luar biasa, titipin beban tadi ke Allah. Titipin beban kehidupan sama Allah. Titipin aja. Karena beban ini datangnya dari Allah, titipkan sama Allah. Titipkan itu artinya percaya sama Allah. Contohnya teman-teman gini, saya tanya sekarang sama Melawati. Halo Mela, buka open mic. Mela, 2 kali. Melawati 3 kali. Sen ya. Teddy, open mic Teddy. Ya Pak. Oke, Teddy, misalnya gini ya. Pertanyaannya masih tadi ya. Masih tadi. Teddy pernah naik pesawat nggak? Belum pernah Pak. Oh, belum pernah. Pernah lihat nggak orang naik pesawat? Pernah lihat? Pernah ya? di TV. Nah, oke, di TV. Misalkan orang naik pesawat itu kan bawa koper ya. Bawa koper. Ya, Kopernya biasanya dititipin kemana? Ke bagasi kan? ke bagasi. Oke, begitu kopernya dititipin ke bagasi, Teddy naik pesawat. Pernah mikirin kopernya nyampe bersama Teddy, kopernya pindah ke kota lain nggak, Ted? Enggak Pak, enggak. Nah, itu namanya takwa. Itu namanya berserah diri. Paham sampai di sini ya, teman-teman ya? Paham. Jadi bisnis atau teman-teman jalanin bisnis nantinya ya tetap titipin aja sama Allah. Semua. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir, mengingatmu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadah padamu. Karena Allah, Rasulullah juga nggak minta kita untuk kaya, tapi minta kita supaya dekat sama Allah. Nah, ini kata kunci sukses ya. Jadi yang perlu diluruskan teman-teman, sebelum kita belajar masuk lebih dalam lagi, profesi kita hari ini, teman-teman sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, atau teman-teman yang nanti bekerja sebagai satpam, atau teman-teman bekerja, let's say jadi tukang bakso, tukang beca, itu adalah wasilah. Nah, itu cuma peranan kita. Ya. Kita ditakdirkan diberi peran oleh Allah sebagai itu. Ambil hikmahnya. Ya, kalau yang ditakdirkan jadi pengusaha besar, ya syukuri rahmat. Itu rahmat dari Allah. Akan diuji dengan peranan masing-masing. Ya, jadi kita ditakdirkan. Jadi sekali lagi teman-teman, kita bukan siapa-siapa. Jadi sukses itu yang dekat sama Allah itu bukan yang paling yang paling banyak hartanya, bukan yang paling cakep, bukan yang paling cantik, bukan yang paling mewah rumahnya, tapi yang paling dekat sama Allah. Apanya? Bisnisnya, ibadahnya. Oke, sampai di sini paham ya? Fondasi bisnis teman-teman, sebelum kita masuk ya. Paham, Pak. Oke, jadi fondasi ini kuat. Kalau teman-teman fondasinya nggak takwa, ya mohon maaf ya, sering terjadi anak-anak muda yang bisnis sudah kaya, bisnis sudah besar, insya Allah teman-teman juga nanti besar, tiba-tiba dia goyah, bukan makin dekat sama Allah, tapi makin jauh sama Allah. Nah ini ujian ya. Jadi sekali lagi, ketika nanti teman-teman insya Allah diberikan kesempatan sama Allah, rahmat jadi pengusaha yang besar, ingat fondasi dasarnya. Bahwa semua itu diberikan karena Allah, karena kadar keimanan kita. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang saya tanya teman-teman semua yang udah mau lulus nih ya, mau bangun bisnis, sudah punya rencana masa depan belum? Siska, sudah punya rencana masa depan? Siska 2 kali. Siska 3 kali. Absen coret ya. Saya nggak mau teman-teman cuma stay di namanya aja ya. Saya harus interaksi sama teman. Gina. Ya, Gina. Pak. Oke, Ya. Gina. Gina di mana ini Gina? Lagi ngantri di bank, Pak. Oh, lagi ngantri di bank. Wah, kuliah online. Ya udah. Ganggu nggak Gina? Enggak, Pak. Oke. Sekarang saya tanya Gina mewakili teman-teman. Sudah punya rencana masa depan teman-teman? Gina? Rencana mah ada sih, Pak. Apa rencananya?
Ya apa selesain kuliah dulu, terus nyari kerja kalau misalnya itu paling buka peluang usaha gitu Pak, kayak gitu. Oke, makasih Gina. Nah, silakan Iya dilanjutkan Pak. antri di banknya. Jangan lupa uangnya nanti kalau diambil jangan lupa sedekah ya Gina ya. Gina uangnya banyak ini. Pagi-pagi sudah antri di bank langsung berkah. Nah, teman-teman semua, dalam bisnis kata kunci pertama adalah if you fail to plan. Setelah kita sudah mulai punya fondasinya kuat, bahwa kita bangun bisnis lillahi ta'ala. Supaya lelahnya karena lillah. Ya, dengan cara semua serahkan aja sama Allah. Kalau kita sudah beriman, ilmu apapun yang mau teman-teman dapat itu akan dikasih. Sekali lagi ya, ilmu itu bukan punya Pak Yulikus, ilmu itu bukan punya saya, ilmu itu bukan punya Pak Asep, ilmu itu bukan punya Pak Haji Dini, bukan. Semua nggak berilmu, karena ilmu itu kadarnya adalah kadar Allahnya milik Allah. Saya hanya wasilahnya aja nih, ya. Nah, setelah sudah punya fondasi teman-teman, yang pertama adalah if you fail to plan, then you plan to failure. Kalau teman-teman tidak punya rencana, if you fail, kalau teman-teman gagal merencanakan, gagal membuat perencanaan, maka teman-teman sedang merencanakan kegagalan. Nah, jadi if you fail, kalau kamu gagal to plan membuat rencana, then maka you plan kamu merencanakan to failure sebuah kegagalan. Jadi rencanakan sebuah kegagalan. Jadi jangan seperti Anda punya KTP yang saya sering banget nih untuk mahasiswa semua. Jangan cuma kuliah tanpa prestasi. Ya. Kalau semester 7 mudah-mudahan enggak ya. Masih ada yang ngeluh enggak? Mudah-mudahan enggak ya. Masih ada yang suka ngedumel enggak? Mudah-mudahan enggak. Masih ada yang suka ngomel? Masih ada yang suka ngeyel? Masih ada yang suka ngegosip? Kalau masih ada semester 7 kayak begini, Anda berarti kurang mensyukuri nikmatnya. Yuk ngaca lagi teman-teman. Anda sudah semester 7, harusnya 5 ang ini sudah mulai hilang. Ya. Semester 7 loh bro, sis. Bentar lagi Anda wisuda ya. Anda jadi seorang sarjana. Kalau Anda masih 5 ang, berarti Anda tidak mensyukuri nikmat Allah. Sarjana Anda dihambat sama ketidaksyukuran Anda, kekufuran Anda. Ya. Buang ngedumel, buang ngeyel, buang ngomel, buang ngegosip. Ya. Fokus sama yang Anda lakukan sekarang. Ya. Nah teman-teman semua, dalam dunia bisnis, saya nggak akan bahas banyak-banyak untuk awalannya. Ya, setelah fondasi, saya akan berikan gambaran buat teman-teman. Barangkali teman-teman sudah pernah ikut seminar saya. Barangkali juga ada yang belum. Ya. Tapi sekali lagi, ketika dalam dunia mahasiswa, pilihan utama Anda udah pasti sama lah sebenarnya. Nggak ada tuh mahasiswa yang punya pilihan jadi pengusaha. Pasti pilihannya adalah begitu lulus cari kerja. Ya, cari kerja pasti ya, cari. Padahal kalau mencari itu belum tentu dapat ya, mencari kerja. Kerjanya bisa cuma dirangkas, ya, di pojok tuh kalau saya kasih tanda panah di layar, atau di seluruh Indonesia, atau bahkan ke seluruh dunia. Ini peluang Anda. Peluang Anda bisa. Pertanyaannya, apa iya mahasiswa Latansa bisa begini? Bisa. Bisa cuma bekerja di rangkas, bisa bekerja di Indonesia, bisa bekerja di seluruh dunia, atau bahkan bisa juga malah nggak kerja-kerja sampai dengan hari ini. Astagfirullahaladzim, Pak Yulikus benar masih banyak mahasiswa Latansa yang nganggur. Ya. Kenapa? Karena mereka belum melakukan persiapan apapun bahkan di saat mereka mau wisuda. Nah, ini kesalahan mendasar. Jadi untuk menjadi seorang karyawan, kalau memang Anda menjadi seorang karyawan, saya tidak lagi, Anda butuh persiapan. Nah, pilihan yang kedua, kalau mau jadi pengusaha, entrepreneur, juga butuh yang namanya persiapan. Apa yang harus disiapkan? Dan ini buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua yang sekarang semester 7, terlepas dari kita belajar bisnis atau enggak, yang harus Anda siapkan yang pertama adalah Anda harus punya media sosial. Makanya di mata kuliah saya, media sosial Anda akan saya hidupkan. Media sosial Anda akan saya hidupkan. Caranya bagaimana? Setiap akhir pertemuan, ya setiap pertemuan mata kuliah saya, tolong buatkan resume.
Lalu buatkan video durasi 5-10 menit Anda cerita tentang materi yang saya bahas. Anda cerita di video Anda, di IGTV Anda. Supaya nanti ketika nanti orang-orang melihat IG Anda, orang akan lihat karakter Anda di sana. Oh, ternyata ini loh yang namanya si A. Oh, ini loh yang namanya si B. Oh, M. Sahrul tuh isi Instagramnya, oh bagus nih. Dia bisa ngejelasin materi kewirausahaan dengan baik. Oh, Mas Aji nih, Kang Aji nih Instagramnya bagus. Nah, ini akan dilihat oleh calon-calon perusahaan yang akan mencari Anda. Karena sekarang perusahaan akan mencari calon karyawannya lewat media sosial. Tugas ya teman-teman semua ya. Tugas utama Anda adalah setiap akhir pertemuan, ya, selama kurang lebih 1 minggu ya, ada waktu 1 minggu Anda mengupload, ya, Anda mengupload rangkuman intisari dari apa yang saya berikan di setiap pertemuan. Anda jelaskan ulang dalam durasi 5-10 menit dengan menunjukkan wajah Anda. Ya, Anda menceritakan sendiri di Instagram Anda. Materi yang dijelasin apa? Visual, Anda cerita. 5 menit, 10 menit. Ya. Paham ya? Jadi media sosial Anda saya buat hidup dengan isi hal-hal positif tentang diri Anda. Ceritain tentang bisnis ini. Bayangkan kalau ada 14 kali pertemuan, berarti Anda punya 14 video tentang diri Anda yang sedang belajar wirausaha. Nah, nanti kan akan banyak follower. Ya. Oke, yang kedua, Anda harus punya yang namanya personal branding. Ya. Jadi ketika Anda mau jadi pengusaha, ketika Anda mau jadi karyawan, Anda harus siapkan 2 elemen ini. Punya media sosial yang bagus, dan punya personal branding yang kuat. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua? Silakan. Yang mau ditanya. Jadi teman-teman, materi saya secara textbook nanti teman-teman bisa lihat di slide. Kalau materi yang saya sampaikan dalam bentuk seperti motivasi seperti ini ya. Kalau textbook Anda nanti lihat sendiri di catatannya. Saya nggak akan ajari Anda untuk melihat definisi ya. Kalau definisi itu belajarnya bukan di kelas ya. Definisi itu Anda belajar sendiri di buku. Ya. Jadi di sini kita belajar untuk membuka mindset Anda tentang wirausaha. Membuka mindset Anda tentang persiapan jadi pengusaha. Kalau definisi-definisinya, aduh, kalau belajar di kelas, belajar di di Zoom ini Anda akan ngantuk. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman tentang apa yang harus disiapkan untuk modal Anda membangun bisnis atau bekerja. Silakan, saya kasih waktu. Buka open mic-nya, yang bertanya dapat poin ya. Saya selalu catat poin-poin penting buat Anda yang aktif dalam mata kuliah saya. Bergurulah nilai bersama dengan saya. Saya akan transparan nanti ya. Silakan yang mau ditanya. Saya terbuka banget teman-teman. Jadi dosen itu tempat untuk ditanya teman-teman. Jangan didiemin aja. Tapi dosennya dilalerin. Kokom, Komaria. Halo Kokom, open mic. Iya, Pak. Ada yang mau ditanya Kokom? Enggak kayak Pak. Oke, saya cek sound. Berarti Kokom ada ya? Nggak ada. Lola. Iya. Lola Melisa. Iya Pak, ada. Ya, ada yang mau ditanya Lola? Enggak Pak, udah jelas. Apanya yang jelas Lola? Tadi pembahasannya Pak. Apa itu? Apa Jadi yang harus mungkin disiapkan? Apa yang harus disiapkan kalau kita mau kerja atau kalau kita mau jadi pengusaha Lola? Ayo, katanya udah jelas Lola. Ipa tadi suaranya putus-putus. Kenapa tadi Pak? Maaf. Iya. Apa yang harus disiapkan Lola? Kalau kita mau bekerja atau kalau kita mau jadi pengusaha, apa yang harus disiapkan? Harus berilmu pasti gitu. Ya, satu. Terus yang kedua? Yang kedua ikhtiar. Jadi apa sih namanya? Pokoknya segala sesuatu mau ada masalah atau apapun itu dititipin ke
Allah Subhanahu wa taala gitu, Pak. Oke Lola, saya luruskan ya. Yang harus disiapkan pertama bukan berilmu, Iya. tapi beriman. Ya, karena kalau kita beriman, ilmu itu akan dikasih sama Allah. Paham ya? Iya, Pak, siap. Jadi nomor satu tetap Allah, ya Lola ya. Buat teman-teman yang lain ya. Jadi nomor satu bukan berilmu. Jadi kalau Anda lihat orang yang pinter itu jangan terus di orang pinter. Enggak gitu ya. Karena ilmu itu datangnya dari Allah. Jadi yang pertama adalah beriman, kedua betul berilmu dan berikhtiar. Tapi yang sesungguhnya harus disiapkan adalah ini teman-teman yang ada di layar itu teman-teman. Tadi fondasinya iya beriman, berilmu, berikhtiar. Tapi ketika Anda bekerja atau bisnis, yang harus disiapkan dua itu. Bukan fondasi yang harus disiapkan. Kalau fondasi beda yang harus disiapkan. Fondasi itu dasar. Kalau yang harus disiapkan adalah media sosial dan personal branding. Lanjut ya teman-teman semua. Oke, terima kasih Lola. Oke, yang kedua yang harus disiapkan adalah self branding. Jadi dalam bisnis yang harus Anda promosikan bukan produknya. Yang salah. Jadi teman-teman pertama kali mempromosikan adalah self brandingnya, diri Anda yang harus dipromosikan. Kalau produk Anda adalah produk baru, orang nggak akan kenal. Tapi kalau Anda, orang sudah kenal siapa Lola, orang sudah kenal siapa Andrian, orang sudah kenal siapa Rian, orang sudah kenal siapa Fiski, orang sudah kenal siapa Hadisa. Jadi kalau mau jadi pengusaha, yang harus dipromosikan pertama, yang harus disiapkan setelah punya media sosial adalah self branding, promosikan diri Anda. Ya. Siska, halo Siska. Siska 2 kali. Halo Andrian. Iya Pak, hadir. Oke, Andrian umurnya berapa? 21 Pak. Oke, selama 21 tahun berarti Andrian sudah punya branding. Selama 21 tahun Andrian sudah punya teman-teman kecil, teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA. Betul Andrian? Ya betul. Artinya itu target kita untuk jualan. Jadi yang kita promosikan pertama kali bukan produk kita. Kalau jadi pengusaha yang benar-benar ya, bukan pedagang loh ya. Ini kita belajar jadi pengusaha. Yang kita promosikan adalah self branding, success through the me brand. Anda menceritakan tentang merek diri Anda. Siapa itu Andrian? Siapa itu Anissa? Siapa itu Hanisa? Bukan jualannya. Kalau Andrian baru jualan, orang nggak kenal produknya Andrian. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Jadi ketika kita mau jadi pengusaha, langkah pertama punya yang namanya media sosial. Yang kedua adalah self branding. Jadi Anda harus how to positively different yourself. Jadi Anda harus menceritakan tentang perbedaan Anda dengan teman-teman Anda. From other and reach your goal through effective self marketing. Jadi di situ Anda bisa menceritakan tentang siapa diri Anda. Nah, contoh berikutnya, Hanisa, open mic Hanisa. Terima kasih Andrian sudah respon. Hanisa. Iya Pak. Oke Hanisa, saya mau tanya self branding Anda. Hanisa, coba sebutkan 3 kata sakti dalam hidup Anda. 3 kata sakti yang terbaik membuat Anda bisa hidup sampai dengan sekarang. 3 kata sakti. Yes. Yang membuat kita bisa self brand. Kita bisa dikagumi sama orang. Kita bisa disenangi sama orang. Apa 3 kata sakti dalam hidup? Bisa Yang ada anak ayam. Apa Anissa? Jujur. Sabar. Sama mau berinovasi, Pak. Belajar Ya, dari masih salah. Ya, masih salah. Apa, Izin Pak? jawab, Siapa nih? izin Siapa mau jawab, Pak. Siapa Betty. nih? Oh Betty, ya, Pak. silakan. Apa tuh, Pak? 3 kata sakti. Yang pertama tolong, kedua terima kasih, ketiga maaf. Itu bukan Pak? Yes, tepuk tangan. Siapa namanya? Saya catat. Betty. Aduh, putus-putus. Saha, Namina.
Feti. Feti, oke Feti, yes teman-teman. Masih ingat, Pak? Dalam Masih ingat waktu seminar itu Bapak pernah bilang itu ya? Masya Allah ya. Kalau sudah ikut seminar nilai tambah, nilai plus 2 kali. Feti, saya kasih plus 2 kali. Makasih Bapak. Siap, siap. Nah, ada ilmu kan ternyata ya. Jadi teman-teman semua, dalam dunia marketing, dalam dunia kewirausahaan, 3 kata sakti ketika Anda nanti akan diapresiasi oleh orang lain, dihargai oleh orang lain adalah yang pertama adalah kata maaf. Ya, jadi ketika Anda menawarkan sesuatu, Anda minta maaf. Mohon maaf, perkenalkan diri saya. Nah, maaf. Orang akan merasakan dia dihargai. Yang kedua adalah tolong. Ya, ketika Anda ingin menunjukkan sesuatu, setelah maaf adalah tolong. Bapak Ibu tolong perhatikan produk saya, ada kata tolong di awal. Ya, menunjukkan sesuatu, meminta perhatian, ada kata maaf, dan ada kata tolong. Dan yang terakhir adalah ketika mereka sudah apresiasi, ketika mereka sudah interest sama kita, akhiri dengan kata terima kasih. Ini 3 kata sakti akan memberikan antusiasisme orang lain pada diri Anda. Siapapun diri Anda. Please, I'm sorry, please help me, and thanks. Ya, lanjut ya, ini fondasi awal ketika Anda menjadi pengusaha, bukan menjadi pedagang. Ya. Oke, saya minta tolong sama siapa yang belum saya sapa. Dani. Dani, halo Dani. Dani 1 kali. Dani 2 kali. Dani 3 kali. Pas, lewat. Siska. Oke, Siska. Ya, Pak. Ada. Oke, Siska bisa bacain slide saya? Diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini, Pak. Yang 1, 2, 3. Iya, baca. Yang lain tolong dengarkan. Yang pertama, kamu tidak harus paham everything untuk memulai something. Yang kedua, kamu juga tidak harus didukung everyone untuk menjadi someone. Yang ketiga, jika kamu ingin menguasai everything, kamu malah menjadi nothing. Udah, Pak. Oke. Sip. Nomor 1 artinya apa? Kamu tidak harus paham everything untuk memulai something. Maksudnya apa? Oke, siapa yang bisa bantu? Lama-lama. Lailan, Faridah. Lailan bisa bantu? 2 kali. Lailan 3 kali. Coret. Oke, saya panggil Novi, Novianti. 1 kali. Novianti 2 kali. Dengan saya coret ya. Novianti 3 hari. Mohon maaf ya, absen sekedar absen, kalau tidak ada partisipasi, absennya saya anulir ya. Oke, saya panggil sama Tarsih. Iya, Pak. Tarsih, nomor 1 maksudnya apa? Tarsih. Tarsih ya, Tar. Jadi kamu tidak paham segalanya untuk memulai sesuatu. Maksudnya apa tuh? Jadi maksudnya gimana ya? Tidak harus paham. 3, 2, 1. Oke, makasih. Mungkin yang pertama. Siapa nih? Oke, silakan. Mungkin yang pertama, kamu tidak harus paham everything untuk memulai something. Nah, kamu itu tidak harus paham semuanya untuk memulai sendirian gitu. Artinya gini teman-teman, dalam dunia pengusaha, kamu tidak harus memahami banyak hal. Kurang jelas ini, kurang jelas. Tidak harus belajar banyak hal, ya. Cukup lakukan aja, just do it. Jadi kamu tidak harus paham melakukan sendirian.
Lakukan aja sendiri ya. Kamu juga tidak harus didukung siapa aja, jalanin aja. Ya, untuk jadi pengusaha, bukan pedagang ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Makasih. Nah, sekarang saya percepat teman-teman. Nah, apa yang harus kita perlukan nantinya? Nah, teman-teman harus siapkan 3-4 hal ini. Nah, kalau teman-teman mau jadi pengusaha yang luar biasa, yang pertama teman-teman harus mengetahui yang tentang digital leadership. Jadi teman-teman harus paham tentang dunia digital. Nah, lagi ya, digital leadership artinya memahami memimpin digital. Karena digital itu yang paling utama dalam dunia sekarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan waktu menginvestasi tentang skill masa depan. Skill masa depan. Ya, maksudnya apa? Misalnya gini. Misalkan saya tanya sama teman-teman semua, kalau kita beli mie ayam, kalau di Rangkas berapa ya semangkok? Mie ayam. 10.000, Pak. 10.000, oke, 10.000. Begitu dimakan 10.000, terus masuk mulut, keluarnya kemana Tarsi? Mana? Kotoran kan? Iya. Nah, dengan 10.000 teman-teman hanya memenuhi syahwat untuk leher ke bawah. Dan itu sekejap aja. Tapi kalau teman-teman dengan 10.000 ikut seminar, itu investasinya leher ke atas, nggak akan pernah hilang. Nah, maksud saya investasi itu ada dua ya teman-teman. Investasi leher ke bawah sama investasi leher ke atas. Investasi leher ke bawah, Anda beli apapun cuma dimakan terus dibuang. Ya, dengan uang 10.000, ketika ada webinar apapun, ikut. Ya, naikkan skill Anda, asal kompetensi Anda. Kenapa? Kalau Anda ikut investasi leher ke atas, ilmunya nggak hilang ke kotoran. Saya buat komparasi perbandingan ya. Kalau teman-teman beli mie ayam 10.000 dimakan terus langsung jadi kotoran, selesai. Tapi ketemu teman-teman ikut seminar 10.000, 20.000, ya bahkan teman-teman makan ada yang 50.000, tapi ikut seminar 50.000 sayang. Kalian ikut seminar 50.000, beli buku 50.000, itu investasi leher ke atas, itu nggak akan pernah hilang. Ya, invest in future skill. Jadi Anda harus menginvestasikan untuk masa depan Anda. Kalau menjadi pengusaha harus terus belajar. Lalu yang ketiga, menjadi pengusaha, put yourself in ecosystem. Tempatkan diri Anda di lingkungan seorang pengusaha. Anda mau jadi seorang pengusaha, tapi Anda bergaulnya sama PNS, nggak akan jadi pengusaha, Anda jadinya PNS. Ya, kalau Anda mau jual, Anda bergaul dengan orang jual minyak wangi, Anda ketularan wangi. Di atasnya, Anda mau wisuda, Anda turun level. Anda mau jadi seorang wisudawan, bergaulah sama teman-teman yang sudah jadi sarjana. Ya, put yourself in ecosystem. Ya, letakkan, Anda tempatkan diri Anda di komunitas yang levelnya ke atas. Ya, kalau kasar gini teman-teman, udah miskin, main sama orang miskin. Jadi miskin kuadrat. Teman-teman. Udah apa ya, IQ-nya jongkok, main sama IQ jongkok. Jadi IQ-nya jadi jongkok kuadrat. Materi dasar ya. Saya belum mau cukup sendiri. Oke, teman-teman, yang berikutnya adalah yang harus Anda pahami. Sebentar, jaringan saya terganggu. Oke. Nah, lihat video ini teman-teman ya. Lihat video ini, saya matikan suara saya putar video yang kedua. Nah, ini kok video saya sebentar. Oke, sebentar. Oke, sambil saya buka video saya. Yang mau ditanya, silakan teman-teman. Sambil saya siapkan videonya. Supaya kita efektif. Enggak. Sama saya santai aja ya teman-teman. Anda bertanya malah nambah poin. Ya. Nanya itu, jawab itu malah nilai plus buat Anda. Silakan teman-teman, sambil saya buka PowerPoint saya.
Habis kuliah saya ada mata kuliah lagi? Ada, Pak. Jam Ada, berapa? Pak. Jam berapa? Langsung nggak? Ada, Pak. Ya, Pak, jam 1. Oh, habis zuhur ya. Oke, sebentar. Materi saya tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin bertanya. Waalaikumsalam, Ustazah. Saya Hanisa Fitriani. Izin bertanya nih, Pak. Apa perbedaan pengusaha sama berdagang, Pak? Bukan kalau di mata masyarakat gitu ya, Pak. Yang berdagang itu misalkan kalau udah sukses disebutnya pengusaha gitu, Pak. Itu apa perbedaannya gitu? Apa bedanya pedagang sama pengusaha? Itu aja? Iya, Pak. Lain? Itu ya. Oke, teman-teman. Kalau misalkan bedanya saya kasih gambar gini aja. Ya, kalau misalnya gini, makasih pertanyaannya ya. Saya catat dulu. Pedagang itu gini teman-teman. Kalau teman-teman beli misalkan jeruk ya, beli jeruk 2.000 ya. Terus teman-teman jual lagi jadi 2.500. Itu namanya pedagang. Nah, yang dijual produk yang sama. Itu secara harfiah. Nah, kalau yang namanya pengusaha, yang dijual adalah nilai manfaatnya. Dia beli jeruk, lalu jeruknya dirubah menjadi jus. Sehingga nominalnya bukan cuma 2.500, tapi 5.000. Yang dijual adalah manfaatnya. Jadi yang pertama secara harfiah. Oke. Terus yang kedua, secara finansial, kalau pedagang itu disebut sebagai self-employee. Ada yang tahu self-employee artinya apa? Teman-teman? Self-employee adalah mempekerjakan dirinya sendiri, itu pedagang. Nah, contohnya ketika dia pedagang mie ayam, dia harus berkeliling jualan mie ayam. Ketika dia nggak jualan, dia nggak dapat duit. Itu self-employee. Jadi pedagang itu menukar waktunya dengan uang. Nah, jadi pedagang itu dia harus jualan baru dapat duit. Kalau pengusaha, usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Karena pengusaha itu bukan membangun bisnis, tapi dia membangun sistem. Oke, paham teh? Kalau kurang paham, materinya ada di pertemuan kedua. Ya, Pak. Materinya di pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu nanti ada jenjang level pengusaha. Jadi pertama itu jadi apa, jadi apa, jadi apa. Ya, oke, sip. Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi kalau pedagang itu tadi self-employee. Self-employee itu dia jadi karyawan tapi untuk dirinya sendiri. Contoh misalkan saya tanya, kalau tukang mie ayam ya, orang jualan mie ayam, kalau dia jualan dapat duit nggak? Kalau dia jualan dapat duit? Dapat, Pak. Kalau dia sakit, dia nggak jualan, dia dapat duit nggak? Nggak dapat. Namanya pedagang. Iya. Kalau pengusaha, yang jalanin bisnis mie ayamnya bukan dia, tapi orang lain. Pengusaha itu bos. Paham? Paham, Jadi, Pak. Bosnya sakit, mie ayamnya tetap ada yang jualin nggak? Ada. Nah, gitu. Ya, jadi harapan saya di mata kuliah kewirausahaan, teman-teman bukan cuma jadi pedagang, tapi teman-teman jadi bos. Bos itu artinya yang punya bisnis. Paham ya? Jadi lingkupnya bukan cuma jadi KKU aja, tapi jadi bosnya KKU. Kalau KKU kan teman-teman jualan doang. Habis jualan selesai. Nggak jualan nggak peduli. Oke, siap?
Saya tayangkan video yang kedua, teman-teman. Tolong disimak videonya ya. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Saya close dulu. Saya silakan disimak sekedar. Oh, jual apa deh? Jual mainan. Mainan. Ada mobil-mobilan ya om. Mahal nggak? Gak mahal lah om, ini cuma 100.000 om. Buat Ini anak ada yang om ya? ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ada dua aja. Gimana ya? Oh, nyala. Wah, bisa. Ini mahal-mahal semua pak. Mahal semua? Ya. Ini nyalahin, terus Oh, gitu mainnya. saya kurangin deh. Ini kan harganya pasnya 100.000, saya kurangin deh. Jadi berapa? Jadi 60.000 lah. 60.000 ya? Nyicil ya? Hah? Jadi kalau om mau beli pedang sama mobil berapa jadinya? Pedang sama mobil. 555, 155, 105. 3.000. Kalau satu 3.000. Kalau dua berapa? Dua itu tetap 2.000. 2.000. Ini Itu 500.000 Kalau om ditambah mau beli ini sama ini berapa? 55, 100, 5550, 100. Oh, Bonus deh, bonus yang lain. 160.000 masa nggak bonus? Gak bisa, udah nggak bisa. 160.000. Oh, gue beli toko sebelah nih. Jangan dong. Hah? Pakai kartu boleh nggak pakai kartu? Boleh, cuman pakai uang. Pakai kartu. Bisa. bisa berapa kali cicilan? Ini aja nih. Cicilannya ada Berapa? 4 Bunganya berapa ini bunganya? bunga. Bunganya berapa? Bunga yang Berapa apa? persen? Kan tadi 2 ini, terus om mau beli ini, ditambah ini, terus tambah pedangnya 1, sama robot yang itu 1, terus yang dokter-dokteran 1, sama yang bola 1, terus balonnya 1, berapa jadinya? Ya, oke. Bosnya mana bosnya? Coba nih aku cari. Bosnya ada kali. Nggak Bos ada. gesek kartu. Ada. Bosnya kemana? Coba nih aku telepon dulu. Bos, gimana bos? Aku nggak ada di rumah. Oh dia nggak ada di rumah. Apalagi om? Apa ya? Om, kalau mau beli itu jangan ditawar-tawar om. Saya tadi udah sabar-sabar dari tadi om. Yakin? Jadi ini sama ini 55.000. Ya ini kan gara-gara bisa jalan nih. Kok nggak percaya? Tuh, Ninu. Tuh, jalan kan. Udah. Gimana? Masih banyak pelanggan lain kok. Masih banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang lain. Dulu dong. Nanti kirim ke rumah om ya. Ya, banyak barang berat ini. Harus dikirim. Habis itu tadi apa lagi ya? Jadi kalau nyicil mahalan pakai bunga apa nggak pakai bunga nih? Om mau beli bunga ya? Oke, sudah paham ya? Itu yang namanya apa tadi? Pedagang. Nah, pedagang dia jualan. Begitu dia ada kesulitan, dia telepon sama bosnya. Karena bosnya yang punya kesepakatan. Oke, teman-teman semua, terakhir materi dari saya. Sudah tadi ya. Ini mudah-mudahan sudah dipahami. Nah, yang berikutnya adalah terakhir ada waktu 10 menit. Fundamental bisnis 3 ya, teman-teman. Jadi kalau mau jadi pengusaha, tolong pikirkan 3 hal ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sering ikut seminar saya, memang seminar ini, seminar itu selalu saya ulang-ulang. Nah, tapi kan itu baru seminar, ini kata kunci awal ya. Nanti baru kita bahas. Jadi pertama, kalau teman-teman jadi bisnis, pengusaha, pikirin bisnisnya apa. Jangan modalnya ya, pikirin bisnisnya apa. Modal itu nanti ya.
Terus kedua, momentumnya kapan mulainya? Lalu yang ketiga, apa ketiga? Tiga ini yang dipikirin pertama kali. Nah, pertama adalah bisnisnya apa? Nah, kalau bisnis sebenarnya, itu pertama, kalau mau bangun bisnis, jangan mikirin untungnya apa. Jadi kalau gue jualan ini nanti bisnis untungnya gimana ya? Jadi pahami ya, bisnis itu adalah wasilah jalan. Tujuannya lillah. Jadi Anda tolong berpikir bahwa nilai dan ide bisnis ukurannya bukan omset sekali lagi ya. Karena kalau omset itu cuma diukur sebatas kemampuan manusia. Jadi kalau Anda mau jadi pengusaha yang hebat, yang besar, ide bisnis itu adalah bagaimana bisnis Anda punya manfaat buat orang lain. Ya, kuliner bermanfaat, iya kuliner bermanfaat, tapi bermanfaatnya hanya kecil. Makin besar manfaatnya, makin besar kemungkinan bisnis Anda dicari oleh orang. Nah, kalau Anda cuma jualan, ya dia cuma beli satu kali nggak balik lagi. Ya. Dan cuma marketnya segitu-segitu aja. Bayangkan coba dulu bagaimana Nadiem Makarim punya ide mengoptimalkan jasa ojek. Nah, itu manfaat. Bagaimana Anda nanti punya ide bagaimana membuat platform digital untuk kuburan online. Nah, bayangkan di Indonesia belum ada tuh kuburan online platformnya. Ide bagaimana membuat orang kalau memakamkan orang, memakamkan jenazah pakai online. Belum ada bidan online, belum ada itu. Bagaimana ide-ide itu, kalau ide ini dimanfaatkan luar biasa. Jadi nggak sekedar jualan kuliner, teman-teman. Atau bagaimana teman-teman punya ide bisnis menyatukan startup kakak ukam. Nah, kakak ukam itu kan mereka jualannya offline semua. Nah, Anda bikin ide bagaimana platformnya supaya kampus itu punya platform seperti Tokopedia, seperti Shopee, seperti Bukalapak. Tapi isinya adalah teman-teman KKU semua. Jadi namanya aplikasi Lapak Kampus. Itu keren loh Anda. Apalagi manfaat yang besar. Punya ide misalkan bikin startup nikah online. Itu belum ada teman-teman tuh ya. KUA online belum ada itu. Bayangin kalau nikah online sudah ada. Orang memburu semua. Ya, pernikahan online, kuburan online belum ada. Ya, itu ide-ide teman-teman. Ya, nanti kita bahas ya. Ini waktunya nggak cukup ya. Itu yang pertama. Jadi pertama kalau mau bangun bisnis, jangan melulu cuma kuliner, jangan melulu cuma bisnis, punya apa? Cuma fashion. Ya, coba berpikir tentang jasa. Ya, di Rangkas itu banyak jasa yang bisa kita bisniskan. Ya, jasa artinya Anda nggak modal apa-apa, Anda cuma jadi maklar. Ya, bisnis itu maklar, bisnis itu cuma Anda menjual manfaat aja buat orang lain. Nanti kita bahas ya. Nomor satu, ke tahap berikutnya. Oke, jadi jangan mikir omset, tapi mikir seberapa besar manfaat bisnis Anda buat orang lain. Kuliner bermanfaat, iya bermanfaat, tapi bermanfaatnya jangka pendek ya. Terus yang kedua adalah kalau mau bisnis tadi sudah bagus, Anda harus to love what you get. To love what you get. Cintai apa yang sudah Anda punya, lalu kejar apa yang Anda cintai. To love what you get and to get what you love. Ya, Anda harus ikhtiar, Anda harus usaha sampai usaha itu diberhentikan sama Allah. Bukan diberhentikan oleh diri Anda. Jadi ide manfaat itu, bisnis itu bukan dihentikan oleh Anda ya. KKU yang dikerjakan sama mahasiswa itu dihentikan oleh siapa? Oleh Anda sendiri. Makanya bisnisnya setengah-setengah. Begitu sudah dapat nilai, sudah berhenti. Nggak diberhentikan oleh Allah. Akhirnya bisnis Anda cuma bisnis sekedar untuk memenuhi angka. Bukan untuk memenuhi manfaat orang lain. Sehingga bisnis KKU Anda tidak ajak, tidak langgeng selama-lamanya. Padahal bisnis KKU Anda sudah bagus tuh. Usahanya udah bagus, ikhtiarnya sudah bagus, tapi Anda dihentikan oleh diri Anda sendiri, bukan oleh Anda. Dihentikan oleh rasa puas ketika sudah dapat nilai. Karena seorang pengusaha bukan itu karakternya. Kalau Anda berhenti cuma dapat nilai, Anda karakter pedagang. Cuma dapat itu aja. Manfaatnya cuma dapat nilai, bukan manfaat untuk memenuhi manfaat, bermanfaat buat banyak orang. Ya. Lalu yang kedua adalah ini saya bahas ya teman-teman. Juga saya bahas, tadi ini teori aja, saya langsung masuk ke intinya ya.
Nah, sebelum saya closing, ini saya minta tolong bacain ini dong. Sama siapa ya yang mau baca, silakan bantuin saya baca ini. Yuk, siapa nih ya videonya? Ada bisa bantuin saya baca ini teman-teman? Apa nih? Sebelum saya tutup. Izin baca ya, Silakan. Pak. Ya, awali dengan basmalah ya, biar dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bangga dengan pemberian orang tua. Banggalah dengan apa yang kamu berikan kepada orang tuamu. Nah, ya, teman-teman sudah setuju ya, semoga ini jadi semangat buat Anda ya, jangan bangga dengan apa yang sudah orang tua berikan buat Anda. Tapi sekarang sudah mulai berpikir teman-teman, banggalah dengan apa yang bisa kamu berikan. Iya, Pak. Iya. Ya, di mata kuliah kewirausahaan insya Allah kita bisa lakukan. Ya, oke, sebelum saya tutup teman-teman satu lagi, momentumnya kapan mau berusaha? Momentumnya adalah sekarang. Jangan sekarang zaman teknologi, jangan sia-siakan momentum. Contohnya gini teman-teman ya. Contohnya gini, saya mau tanya sama siapa ya? Anissa. Anissa? Iya, Pak. Anissa umurnya berapa? 21, Pak. Oke, Anissa umur 21 tahun. Misalnya gini Anissa ya. Anissa sedang dalam kendaraan ya, sedang naik motor menuju suatu kota misalnya ya. Bisa dengar ya, Anda sedang naik motor menuju suatu kota. Ya, kotanya itu jaraknya kira-kira 60-70 kilo, ya, 70 kilo nanti ya. Lalu tiba-tiba di kilometer sekarang nih, di kilometer berapa ya kira-kira? Di kilometer 21 atau kilometer 22, Anissa ada tulisan Anissa di pinggir jalan. Tulisannya gini, awas KM 55 ada jurang. Ada rambu lalu lintas yang memperingati Anissa, awas kilometer 55 ada jurang. Nah, pertanyaan saya, Anissa, begitu melihat larangan rambu lalu lintas tadi, kira-kira apa yang Anissa lakukan? Belum sampai tujuan. Hati-hati. Hati-hati sampai kapan Anissa? Kalau dalam berkendara sih ya pasti hati-hati, Pak. Sebelum peringatan. Sampai mana? Sampai mana hati-hatinya? Sampai kilometer 5 berapa tadi? 50 ya? 55. 55. Oke, terima kasih Anissa. Saya tepuk tangan sama Anissa. Oke, sekarang saya tanya yang laki-laki. Andrian. Tadi perempuan sudah apa? Andrian. Materi terakhir nih. Andrian 2 kali. Ya, Pak, hadir. Oke, Andrian umur berapa? 21, Pak. Oke, sama 21 ya. Pertanyaan sama. Tadi dari sisi wanita. Akhwat, sekarang dari sisi ikhwan sebagai imam ya. Anda sedang naik kendaraan menuju suatu kota ya. Sesuai dengan umur Anda, tiba-tiba di kilometer 25 atau di kilometer berapa? Sementara tujuan Anda kilometer 70 ya. Ada suatu peringatan. Awas. Ya, KM 55 ada jurang. Peringatan tulisan awas kilometer 55 ada jurang. Apa yang Andrian lakukan begitu melihat rambu tersebut? Ya, yang pasti pertama hati-hati. Yang kedua ya kalau bisa jangan ambil resiko gitulah. Bahaya, Pak. Hati-hati sampai kilometer berapa? 1 aja, jangan 2. Ya, hati-hati dari sampai kilometer berapa? sampai tujuan, Pak. Oke, luar biasa ini anak-anak muda yang ada di 7A. Sekarang yuk kita gambarkan. Anda naik motor hati-hati, Andrian sama Anissa sampai KM 55. Begitu KM 55 ada jurang. Bener ya banyak yang mati. Terus apa yang Anda lakukan? Putar balik, cari jalan lain di kilometer 55. Lihat sistem dulu, Pak. Kondisinya 55 itu ada jalan lain apa enggak, Pak? Jawaban tadi gini teman-teman. Jadi teman-teman gini ya, analoginya sederhana. Ya, teman-teman sekarang sedang kuliah di kilometer 21, umur teman-teman 21 berarti kilometer 21, sedang kuliah. Lalu di kilometer 21 teman-teman mungkin juga sedang bekerja, yang lagi kerja. Nah, di kilometer 21 sekarang saya kasih peringatan. Bro, sis, awas umur 55 pensiun. Jurang itu pensiun. Pertanyaannya, apakah teman-teman bangun bisnis setelah umur 55 atau sekarang bangun bisnisnya?
Halo? Nunggu 55 pensiun baru punya usaha atau sekarang punya usaha? Sekarang Jadi, kita punya usaha. iya, maksudnya begitu teman-teman ya. Apapun profesi teman-teman, mau jadi karyawan, mau jadi pengangguran atau mahasiswa, diingat umur 55 itu udah pasti pensiun teman-teman. Kalau teman-teman baru bikin usaha di umur 55, terlambat karena sudah lelah, sudah tua. Ya, sekarang di mata kuliah ini sudah saya kasih tahu, bro, sis, 55 tuh tuh pensiun. Kenapa nunggu masuk jurang dulu, baru punya usaha. Jadi yuk sekarang kita belajar serius di mata kuliah saya, supaya di usia 22 tahun besok Anda sudah punya jadi pengusaha. Paham sampai di sini ya teman-teman ya? Jadi momentum bisnis itu bukan nanti, tapi sekarang. Momentum bangun usaha itu bukan nunggu nanti pensiun, tapi sekarang. Nah, jangan sia-siakan momentumnya. Oke ya, teman-teman, itu materinya. Sekarang kenapa? Karena sekarang semua sudah berganti teknologi, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat, surat menyurat sudah dulu di kantor pos, sekarang sudah ganti pakai email. Lihat di slide. Ya. Belajar di kelas, di sekolah, di kampus itu dulu, sekarang sudah berubah menjadi e-learning. Dulu masih ada KTP, pelaporan masih pakai pelaporan tertulis, sekarang sudah ganti e-government. Dulu bayar pakai tunai, lama-lama sekarang sudah ganti pakai e-payment, ada GoPay, ada Dana, dan seterusnya. Transfer. Penjualan dulu masih di pasar, sekarang sudah pakai e-commerce. Depannya ada E semua. E itu namanya elektronik. Rapat kerjasama, sekarang udah pakai e-bisnis. Beli tiket pakai apa sekarang teman-teman? Dulu masih beli tiket di kereta, kan? Dulu sekarang pakai apa kalau beli tiket? Apa namanya? E-tiket. Semuanya ada E-nya, sehingga manusianya, kitanya sekarang menjadi E-dan. E-dan. Dan itu artinya apa ya? Ya nggak bisa mikir. Kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan itu semua. Ya. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ya, matahari sudah tutup, ya, metro sudah tutup, 13 kira matahari dikabarkan bakal tutup tahun ini, semua sudah tutup. Nah, sekarang teman-teman lihat peluang ini di sisi digital, ya, dengan membawa segala bisnis ke dalam tablet. Terakhir yang sebelum saya tutup nih, teman-teman sebagai pengetahuan ya, Gojek yang tadinya berdiri sendiri sekarang sudah bergabung sama Tokopedia. Ini namanya kolaborasi. Namanya jadi GoTo. Ya, GoPay, Gojek, Tokopedia jadi satu semua. Nah, bisnis teman-teman harusnya bisa seperti ini. Nah, ini saya punya mimpi mahasiswa Makan Sama Sirup harus punya satu aplikasi ini. Mudah-mudahan dari 7A proses bisnis yang sekarang kita bangun di mata kuliah kewirausahaan bisa menjadi startup seperti Gojek, seperti Tokopedia, seperti GoPay. Nah, saya minta bantu teman-teman, yuk kita bisnisnya jangan cuma kuliner, jangan cuma fashion, yuk kita bangun aplikasi digital bareng-bareng sama saya ya. Oke, yang terakhir adalah marketing teman-teman ya. Jadi modalnya satu, niatin bisnis itu punya manfaat. Kedua, kapan momentumnya? Sekarang. Ketiga, fondasi bisnis itu adalah marketing. Ya. Marketing fundamentalnya ada dua teman-teman, ada inbound sama outbound. Silakan baca definisinya di buku. Ya, saya nggak kasih definisi di mata kuliah saya. Inbound outbound itu marketing zaman dulu. Ya, sekarang marketing zaman sekarang namanya inbound. Ya. Bedanya apa? Silakan nanti kita bahas. Ya. Oke, ini nggak saya bahas. Ya. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi teman-teman semua, saya kasih pertanyaan jebakan ya, sebagai seorang calon pengusaha. Sales sama dengan transaksi nggak? Yuk, bisa bantu saya. Sales itu jual, transaksi itu pembelian. Sekarang saya tanya, sales sama dengan transaksi nggak teman-teman? Siapa yang bisa bantu saya? Pertanyaan jebakan. Bulan? Bisa bantu Bulan? Ya Pak. Ya, sales sama dengan transaksi nggak Bulan? Transaksi. Sales sama dengan transaksi nggak? Iya, iya Pak sama. Alasannya? Sales kan orang yang menawar-nawarkan ya Pak.
Nah, transaksi Kalau transaksi, beda. Kalau transaksi orang Oke, sekali lagi teman-teman ya, di slide yang terakhir, saya merubah mindset teman-teman bukan pedagang, teman-teman adalah pengusaha. Nah, kalau pedagang, ketika ketemu orang, dia langsung nawarin barang. Itu namanya sales sama transaksi. Ya, jadi kalau Anda pedagang, Anda tuh sales. Jadi ketika ketemu orang, pasti nawarin. Nah, kalau pengusaha, teman-teman, jangan terjebak dengan sales transaksi. Jadi pengusaha itu adalah sales is all about connection. Sales itu adalah membangun jaringan, membangun relasi, membangun silaturahim. Jadi seorang pengusaha punya kekuatan bagaimana membangun silaturahim sesama manusia. Membangun silaturahim atau jaringan sesama teman. Ini kata kunci seorang pengusaha. Jadi jangan ujuk-ujuk nawarin barang. Tapi bagaimana Anda membangun networking, bagaimana Anda membangun relationship. Oke, teman-teman semua, terakhir dari saya, jangan lupa tugas harian. Ya. Kuis harian, hari ini paling lambat dikumpulkan sampai jam 12 malam. Saya mah selalu ngumpulin sampai jam 12 malam ya. Kalau dijawab apa yang dimaksud dengan wira dan usaha, sebutkan 3 fundamental bisnis, sebutkan perbedaan inbound dan outbound. Lewat GCN, Google Classroom. Ini menandakan Anda hadir hari ini. Kalau Anda nggak ngumpulin kuis, berarti Anda tidak hadir. Kuis ya, paling lambat jam 23.59 malam lewat Google Classroom. Lalu tugas pekan, ya tugas untuk 1 minggu ini, tolong nonton film tentang mimpi $1 juta. Ya, ada di IG TV saya. Ditonton, ya, setelah ditonton baik-baik, disimak. Tolong ceritakan video tadi dalam durasi 10 menit minimal. Lewat IG Anda. Rekam ya. Buatlah video resume 5W1H. 5W1H itu artinya what, when, where, who, where. Siapa pemeran utamanya, ya, apa ceritanya di sana, bagaimana ceritanya, bagaimana kesimpulan ceritanya. Istilahnya tadi ya. Saya ingin Anda mendapatkan instant story dari film tadi. Film tadi film wajib untuk mata kuliah kewirausahaan ya. Lalu tugas yang kedua adalah buat video tentang analisa diri Anda. Minimal 5 menit. Saya ingin lihat Anda membuka diri tentang diri Anda. Nah, SWOT itu strength, kekuatan diri Anda apa? W-nya weakness, Anda punya kelemahan di mana? Kelemahannya apa? O itu opportunity, ya Anda punya kesempatan sukses itu di mana? Lalu treatment, hal-hal apa yang membuat Anda ragu untuk bisa meraih cita-cita. Ya. SWOT. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya rasa cukup. Terima kasih atas atensinya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Atau ada pertanyaan? Mohon maaf, terlewat sedikit. 10 menit. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita tutup materi hari ini dengan alhamdulillah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.